PWI Papua Barat menggelar raker pertama. Kepala suku Doreri siap memediasi kapal kandas. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 21 September 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Bert Alen Rombiak, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, tes penulisan makalah pada seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Madya, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Dari 9 nama yang lolos administrasi, 1 peserta dinyatakan gugur dalam penulisan makalah shelter. Bertempat di lantai 5 Hotel Valdos, Manokwari, peserta yang mengikuti tes penulisan makalah dari 9 orang yang dinyatakan lulus administrasi, 8 orang yang mengikuti tes penulisan makalah. 8 orang tersebut yaitu Raymond Richard Henry Kyap, SEMTP, Dr. Hengki Feki Tewu, MPH, Dr. Andes Ali Baham Temong Mere, MTP, Derek Amlir, SOS, MM, Lazarus Indo, SPMM, Dr. Hewan Hendrikus Fatem, MP, Albert Nako SPD MM, Agustinus Melkias Rumbino SIP MSI, sedangkan Dr. Orgenes Iji SEMM dinyatakan gugur karena berada di luar kota Manokwari. Dr. Insinyur Ruli N. Wurara MSI, anggota panitia seleksi, saat diwawancara mengatakan penulisan makalah yang dilaksanakan oleh calon sekda dengan tema bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah di Papua Barat. Makalah yang ditulis akan disampaikan dalam pansel nanti. Universitas Papua dan teman-teman lainnya juga. Yang pertama yang menjadi ketua pansel di sini adalah Bapak Dr. Nathaniel Mandacan. Namun karena beliau tugas di Jakarta, jadi saya yang sebagai panitia, anggota panitia yang mewakili. Kemudian yang menjadi anggota adalah Instruktur Gap Simang Song, itu dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian yang anggota berikut Dr. Herman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dan yang keempat adalah Pak Suherman, itu dari BKN. Dan yang kelima saya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kami sebagai panitia seleksi sudah melakukan kegiatan ya untuk menyeleksi ya setiap calon sekda yang ada ya. Jadi di sini ada 9 ya calon sekda yang memenuhi kriteria, kemudian 1 yang mengundurkan diri. Tes yang berjalan selama 3 jam, proses tes penulisan naskah berjalan lancar hingga selesai. Untuk tes selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dilaksanakan sesuai jadwal yang akan dilaksanakan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam rangka meningkatkan tugas dan kinerja profesi kewartawanan secara kelembagaan, Persatuan Wartawan Indonesia Papua Barat melaksanakan rapat kerja pertama yang berlangsung pada Kamis 21 September 2023. Raker pertama yang mengusung tema pers profesional Papua Barat Maju digelar salah satunya untuk merumuskan rencana kerja pengurus PWI Papua Barat periode 2023-2028 yang tersusun untuk program jangka pendek hingga jangka panjang sesuai dengan visi misi Ketua Terpilih PWI Papua Barat. Raker PWI Papua Barat dibuka secara langsung oleh staf ahli Gubernur Papua Barat Nicholas Untung Tike yang berlangsung pada Kamis 21 September di salah satu hotel dalam kota Manokwari. Sambutan penjabat Gubernur Papua Barat yang dibacakan staf ahli Gubernur Nicholas Untung Tike menyampaikan dalam penyelenggaraan raker pertama PWI Papua Barat dalam perkembangan informasi, wartawan adalah pelaku utama perubahan berbasis informasi teknologi.
Tike mengatakan informasi yang disebarkan wartawan selama ini diterima oleh masyarakat luas dengan informasi yang disampaikan. Saya menyampaikan mewakili Bapak PJ Gubernur membacakan sambutan ini dalam penyelenggaraan pers PWI pertama. Perkembangan informasi di mana para wartawan menjadi pelaku utama perubahan berbasis informasi teknologi. Saya baca kembali lagi bahwa perkembangan informasi di mana para wartawan menjadi pelaku utama. Ini penyampaian Bapak PJ Gubernur dari Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagai pelaku utama perubahan berbasis informasi teknologi, sehingga dunia dipenuhi dengan informasi perubahan dan perkembangan di seluruh dunia manapun mudah tersebar hanya dalam tempo singkat terkait informasi yang disiarkan para wartawan. Bapak Ibu sekalian sudah menyampaikan berita itu sangat, masyarakat sangat menerima dengan penuh sungguh-sungguh, karena tanpa Bapak Ibu tidak bisa. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat, Bustam, berharap raker pertama PWI yang diikuti pengurus dan anggota PWI yang merupakan wartawan tidak merumuskan program di luar dari konteks wartawan demi peningkatan wartawan dan juga menjalankan program yang ada di masing-masing seksi supaya berjalan dengan baik. Kita tidak bisa dalam merumuskan program, tidak saya di luar daripada konteks kita, lebih kepada konteks kita untuk peningkatan kita, dan kita kepada teman-teman seksi untuk supaya masing-masing seksi bisa menjalankan program itu nantinya dengan baik. Jadi secara terprogram kita berharap program itu efisien dan memberikan manfaat besar untuk teman-teman pers di wilayah Provinsi Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Turut hadir pada Raker 1 Kapendam 18 Kasuari, perwakilan Polda Papua Barat, Kodim 1801 Manokwari, Kepala Stasiun TVRI Papua Barat, dan wartawan media cetak dan elektronik di Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, pada Rabu 20 September 2023, dua jurnalis asal Papua Barat tampil sebagai narasumber dalam kuliah umum Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Dengan tema jurnalis bermartabat media kuat Indonesia hebat, dua jurnalis asal Papua Barat yakni Kamasan Van Senem, wartawan harian Tabura Pos, Manokwari, dan Francisco Weking, wartawan LKBN Antara Biro Papua Barat, tampil menjadi narasumber dalam kuliah umum Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Kuliah umum Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung yang berlangsung 20 September 2023 merupakan kerjasama Direktorat Informatika dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Dirjen IKP Kementerian Informatika yang didasari dengan instruksi Presiden tahun 2022 tentang percepatan pembangunan di tanah Papua. Kehadiran jurnalis Papua Barat dalam kuliah umum Fikom Unpad memaparkan bagaimana peran jurnalis di Papua Barat dalam mendukung pemerintah guna mendorong lajunya pembangunan di Papua Barat dengan berbagai program yang difokuskan pemerintah pusat di daerah. Di hari ini yang dikasih oleh Kementerian Kominfo itu sangat bagus sekali, dan hari ini baru kami mengetahui mahasiswa diskusi sharing dengan mahasiswa itu sangat antusias mereka. Ada banyak hal yang mereka pertanyakan, pertanyaan kritis. Kita ketahui bahwa tidak hanya melalui pemberitaan bahwa kondisi Papua itu sebenarnya punya potensi, tetapi lewat diskusi publik kita bisa menjelaskan ke masyarakat Indonesia seluruhnya bahwa Papua itu bagus, Papua keren, dan butuh kolaborasi sinergi dan semua berbagai elemen untuk bagaimana caranya membangun tanah Papua ke arah yang lebih baik lagi. Kami berharap agenda-agenda seperti ini bisa berlanjut di tahun-tahun mendatang, sehingga semakin banyak jurnalis mendapatkan kesempatan meningkatkan kapasitas dan wawasan
semakin luas sehingga berdampak signifikan terhadap kualitas penulisan berita, di mana pemberitaan yang baik, positif itu mendukung pelaksanaan program pemerintah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua. Kuliah umum yang dikemas dalam diskusi publik tentang jurnalis bermartabat media kuat Indonesia hebat mendapat respon yang positif dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung yang aktif dan kritis dalam memberikan pertanyaan terkait dengan kerja-kerja jurnalis di Papua yang diperhadapkan dengan berbagai risiko. Dari Bandung, Jawa Barat, Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kejadian rusaknya terumbu karang sepanjang 80 meter akibat kandasnya kapal Mitra Mulia di perairan Teluk Doreri pada Minggu 17 September 2023 lalu mendapat tanggapan serius dari Kepala Suku Doreri di Manokwari. Kepada wartawan, Gatrum Fabe mengatakan tabrakan kapal Mitra Mulia di sekitar mercusuar perairan Manokwari menyebabkan karang sekitar 80 meter di Imuni 2 menjadi rusak. Kejadian ini merupakan yang kedua kali, di mana sebelumnya 1 tahun yang lalu pernah kapal kandas di sekitar lokasi tersebut. Kepala Suku Doreri, Gatrum Fabe, akan melakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan kepada pihak perusahaan jika hal itu diperlukan. Ia juga berharap pihak terkait menerbitkan rambu-rambu di sekitar lokasi kandasnya KM Mitra Mulia agar kedepannya kejadian serupa tidak kembali terjadi bagi kapal yang masuk dan keluar. Kami minta untuk nanti dengan pihak perusahaan untuk kami sama-sama mediasi untuk diselesaikan secara baik. Terus kemudian ya untuk ini nanti ke depan mungkin bisa menetapkan rambu-rambu di laut agar supaya kapal yang mau masuk keluar sudah bisa tahu itu posisi trapnya di mana. Karena sudah ini yang kedua kalinya. Ya, mungkin itu saja yang Menurut Gat, dampak dari kerusakan terumbu karang kandasnya KM Mitra Mulia sudah pasti dapat menghambat ekosistem bawah laut mulai dari proses perkembangbiakan ikan. Apalagi rusaknya terumbu karang lantaran proses penanaman memakan waktu hingga 30 tahun. Dia akan mengganggu etos laut karena kita kan kita punya potensi yang ada di wilayah rata-rata satwa yang ada seperti ikan apa semua kan proses berkembangbiakan kan semua itu dari terumbu karang. Kalau tidak terumbu karang sudah ambruk begitu, bagaimana kita punya potensi yang ada di laut ini. Maka itu saya berharap juga untuk kami sama-sama menjaga proses pertumbuhan terumbu karang yang sementara lagi dikembangkan di 2 rep ini. Ada rep Imoni 1 dan Imoni 2. Ini sudah dijaga oleh kami sendiri di Doreri, bahkan kami berharap juga untuk semua komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Manis sama-sama untuk menjaga dan melindungi. Seperti diketahui, kapal Mitra Mulia tujuan Raja Ampat yang memuat sebanyak 1.000 ton semen sudah dapat ditarik menggunakan kapal LCT pada Rabu 20 September 2023 kemarin. Kini kapal Mitra Mulia masih dalam pemeriksaan fisik kapal. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 21 September 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bertolin Rumbiak, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.